Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan mengupas tuntas buku sukses ujian matematika untuk kelas 6 SD. Bab yang akan kita bahas adalah statistika atau pengolahan data. Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan pesan ke nomor WA berikut ya. Harganya 50.000, insya Allah bisa dikirim ke luar kota. Bab yang dibahas di dalamnya mulai dari bilangan bulat sampai pengolahan data. Ketika kita membahas statistika atau pengolahan data, setidaknya ada 5 poin ya yang perlu kita bahas. Yang pertama, diagram batang, diagram lingkaran, modus, median, yang terakhir rata-rata. Kita bahas dari diagram batang. Contoh misalkan ada nilai ulangan bahasa Inggris siswa kelas 6 SD Jaya Mulia sebagai berikut. Datanya masih acak ya. Buatlah diagram batang dari data tersebut. Langkah untuk memudahkan sebelum kita membuat diagram batang adalah membuat data ini lebih rapi dengan cara membuat tabel. Sehingga bisa lebih enak dilihat ya. Jadi lebih jelas dan lebih hati-hati. Nilai 70 ada 3 dan seterusnya. Nilai 95 ada 2. Jika sudah dibuat tabel frekuensi seperti ini, maka kita bisa menentukan diagram batangnya dengan mudah. Di mana nilainya kita taruh di bawah dan frekuensinya kita taruh di sebelah kiri. Dan diagram batang yang kita buat disesuaikan dengan tabelnya. Kemudian kalau seandainya pada soal tersebut diagram batangnya diketahui, kita diminta untuk membaca diagram batang, berarti kita harus menjawab beberapa pertanyaan biasanya. Contoh misalkan ya, pada diagram batang berikut, berapa banyak pengunjung pada hari Selasa? Nah, ternyata di sini kita lihat ada 35 orang, maka jawabannya 35 orang. Pertanyaan kedua, banyak pengunjung pada hari Jumat? Di sini ada 15 ya, berarti kita tulis 15 orang. Pertanyaan ketiga, jumlah pengunjung pada hari Senin dan Kamis. Yang Senin 20, yang Kamis 40, berarti kalau kita jumlahkan 60 orang. Kemudian pertanyaan keempat misalnya, selisih pengunjung hari Rabu dan Jumat. Hari Rabu 25, hari Jumat 15, berarti kalau kita kurangi hasilnya 10 orang. Kemudian pertanyaan kelima, pengunjung terbanyak datang pada hari apa? Ternyata pada hari Kamis sebanyak 40 orang ya. Maka kita jawab hari Kamis. Paham ya teman-teman sekalian? Ini adalah salah satu pertanyaan pada contoh diagram berikut. Kemudian kita masuk ke pembahasan diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang kita bahas pertama adalah dalam bentuk persentase. Rumus untuk menghitung data yang ditanya adalah sebagai berikut. Data yang ditanya sama dengan persentase data yang ditanya dibagi 100% kali jumlah data seluruhnya. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal berikut. Disajikan data beberapa jenis permen yang disukai oleh siswa. Jika seluruh siswa ada 50 orang, maka tentukan banyak siswa yang suka permen coklat dan kopi. Berarti kita cari dulu yang poin A ya. Permen coklat di sini persentasenya 20, kita masukkan ke rumus berikut. Berarti 20% kita letakkan di atas, yang bawah 100%. Jumlah data seluruhnya ada 50 orang. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kemudian 20 dengan 100 ini sama-sama dibagi 20 menjadi 1/5 kali 50 orang. Nah, ini bisa kita bagi ya. 50 dibagi 5 hasilnya 10 orang. Kalau kalikan 1 tetap 10 orang. Kemudian poin B yang ditanyakan permen rasa kopi tapi persentasenya belum ada. Berarti kita mencari persentase permen kopi dulu dengan cara 100% dikurangi persentase yang ada. Berarti persentase yang ada kita jumlahkan dulu. Hasilnya 84. Berarti 100 dikurangi 84 sama dengan 16%. Nah, ini kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti permen kopi itu bisa dicari dengan cara 16% dibagi 100% kali 50 orang. Nah, ini persentasenya kita coret ya. 16 dengan 100 sama-sama dibagi 4 menjadi 4/25 kali 50 orang. Kemudian 50 dibagi 25 hasilnya 2. 4 kali 2 sama dengan 8 orang. Sampai di sini? Paham ya teman-teman sekalian penggunaan rumusnya? Kemudian diagram lingkaran dalam bentuk derajat rumusnya sama, hanya saja bagian pembaginya 360 derajat. Kalau tadi 100% ya. Contoh misalkan di sini disajikan data nama buah yang disukai oleh siswa. Di sini yang ditanyakan buah apel, yang kedua buah jeruk. Jumlah seluruh siswanya adalah 180 orang. Kita jawab poin pertama. Banyak anak yang suka apel ya. Besar derajatnya 144, berarti 144 per 360 derajat kali 180 orang. Nah, ini bisa dibagi 180. Di sini 1 ya, di sini 2. 144 derajat dibagi 2 derajat, hasilnya adalah 72 orang yang suka apel. Kemudian untuk yang suka jeruk, di sini besar derajatnya 72,
berarti 72 derajat per 360 derajat kali jumlah seluruh siswa 180 orang. Ini sama ya, dibagi 181, di sini 2. Berarti 72 derajat dibagi 2 derajat hasilnya adalah 36 orang. Sampai di sini? Paham ya teman-teman sekalian? Lanjut ke pembahasan modus. Apa itu modus? Modus itu nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Contoh satu misalkan di sini nilai ulangan IPA milik Rudi sebagai berikut ya. Modus datanya adalah kalau kita lihat di sini 60 jumlahnya ada 2, kemudian 75 di sini jumlahnya ada 3, 85 ada 2, 88 ada 2, kemudian 90 ada 1. Berarti modusnya adalah nilai yang sering muncul yaitu 75 sebanyak 3 kali muncul. Sedangkan yang lainnya hanya 1 atau 2 kali muncul. Maka modusnya 75. Sampai di sini? Paham ya? Jadi modus itu mencari nilai yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Jika dalam bentuk tabel misalkan di sini ya, ada mata dadu 1 sampai 6, frekuensinya sudah tertera di sini. Modusnya adalah kita cek. Modus itu adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Berarti nilai yang memiliki frekuensi terbanyak adalah mata dadu 2. Maka jawabannya adalah mata dadu 2 untuk modusnya. Karena frekuensinya 8. Sedangkan yang lainnya kurang dari 8. Sampai di sini? Paham ya teman-teman sekalian? Jadi jawabannya bukan 8, tapi mata dadunya atau nilainya. Pembahasan yang keempat adalah median, nilai tengah data. Jadi nanti teman-teman harus memperhatikan jumlah datanya itu ganjil atau genap ya. Kalau ganjil menggunakan rumus N ditambah 1 bagi 2, ini untuk menentukan posisi mediannya. Kemudian kalau genap, rumusnya N per 2 ditambah 0,5. Ini untuk menentukan posisi median jika datanya berjumlah genap. Contoh misalkan nomor 1, nilai ulangan IPA sebagai berikut. Untuk menentukan median, syaratnya datanya itu harus urut dari yang terkecil. Berarti kita urutkan dulu ya, data berikut ini yang acak, kita urutkan dari yang terkecil. Sehingga kita ketemu 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Untuk mencari mediannya, karena di sini jumlahnya ada 9, bilangan ganjil, berarti rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. N-nya kita ganti banyak data ya, yaitu 9. 9 ditambah 1, 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ingat 5 ini bukan hasil mediannya, tapi posisi mediannya. Jadi mediannya itu terletak pada urutan kelima dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mediannya adalah 7. Paham teman-teman sekalian? Belum? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada data acak nilai ulangan matematika, berarti kita urutkan dulu dari yang terkecil sehingga diperoleh 60, 70, 70, 70 dan seterusnya sampai 90. Kemudian kita lihat jumlah datanya ada 10, berarti bilangan genap ya. Kita menggunakan rumus median N per 2 ditambah 0,5, di mana N-nya kita ganti 10. 10 bagi 2 hasilnya 5 ditambah 0,5 hasilnya 5,5. Ingat, ini adalah bukan nilai mediannya, tapi posisinya. Mediannya terletak di antara data kelima dan keenam dari urutan awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mediannya terletak di tengah-tengah antara 80 dan 80. Cara mencarinya berarti 80 ditambah 80 dibagi 2. 80 ditambah 80 hasilnya 160. Kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 80. Jadi mediannya adalah 80. Sampai di sini? Paham ya teman-teman sekalian? Lanjut ke pembahasan rata-rata ya di sini. Untuk mencari rata-rata, caranya adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Contoh misalkan, tentukan rata-rata dari berat badan siswa berikut ini. Berarti jumlah semua data kita jumlahkan dulu dengan cara ditambah. Kemudian banyak datanya kita hitung ternyata ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasil penjumlahan yang atas adalah 368. Kalau kita bagi 10 berarti 36,8. Jadi ini adalah rata-rata berat badan siswa. Satuannya biasanya kilogram ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, mencari rata-rata dalam bentuk tabel frekuensi. Tidak ada masalah ya, rumus yang kita gunakan tetap jumlah semua data. Hanya bedanya kalau seandainya tabel frekuensi, ini kita kalikan dulu ya. 7 kali 4, 8 kali 8, 9 kali 5, 10 kali 3. Kemudian dibagi dengan banyak data, kita cek ya frekuensinya. 4 tambah 8 tambah 5 tambah 3 hasilnya 20. Jadi datanya berjumlah 20 ya. Kemudian
7 kali 8 kita selesaikan 28, 8 kali 8 64, 9 kali 5 45, 10 kali 3 30. Hasil penjumlahan yang atas adalah 167. Kalau kita bagi 20, hasilnya adalah 8,35. Sampai di sini? Paham ya teman-teman sekalian? Jadi disesuaikan dengan pembahasan untuk materi pengolahan data. Bagi Anda yang ingin tertarik untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki bukunya, silakan dikerjakan latihan soal halaman 78 dan seterusnya ya. Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan pesan ke nomor WA berikut, insya Allah bisa dikirim ke luar kota. Terima kasih banyak, kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.